Pada 1 Maret 1919 menandai lahirnya instansi yang usianya kini mencapai 1 abad. Awal Maret lalu, Kementerian Dalam Negeri memperingati 100 tahun pemadam kebakaran atau Damkar di Pekanbaru Riau. Dalam catatan sejarah, kebakaran besar pertama terjadi di daerah Keramat Kuitang, Batavia pada tahun 1913. Kebakaran yang menghanguskan rumah-rumah di kampung tersebut sulit diatasi karena tidak memiliki alat pemadam. Setelah kejadian tersebut, Wali Kota pertama Batavia, Gerardus Johannes Bishop, membentuk organisasi pemadam kebakaran atau Brandweer Batavia pada 1 Maret 1919 dengan komandan pertamanya bernama Letnan Kolonel De Wees. Petugas pemadam kala itu didominasi oleh warga Belanda. Bukti terbentuknya organisasi Brandweer kini dapat ditemukan di Museum Pemadam Kebakaran yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah. Museum yang didirikan pada tahun 2015 bertujuan untuk memberi edukasi masyarakat tentang sejarah pemadam kebakaran. Berbagai koleksi pemadam kebakaran dipamerkan di museum ini, mulai dari mobil, alat-alat pemadam, foto-foto proses pemadam pada abad 20, hingga koleksi saksofon Tanjidor berusia 70 tahun. Zulfikar, pemerhati sejarah pemadam kebakaran sekaligus mantan pemadam Angkatan 77 ini, mengungkapkan setelah terbentuknya organisasi Brandweer, profesi pemadam tidak menarik sama sekali bagi kalangan pribumi. Dan kebanyakan waktu awal berdirinya direkrut dari polisi. Jadi kepolisian Belanda yang mau masuk Brandweer langsung jabatannya kepala regu waktu itu. Karena waktu itu orang pribumi, orang Batavia, orang Betawi nggak mau. Mereka sedang bertani, berdagang gitu. Nggak mau kerja sama Belanda kira-kira gitu. Jadi memang sudah ada unsur nasionalisnya gitu. Makanya direkrut itu dari polisi sama tentara gitu. Pemerintah Belanda bahkan mendatangkan alat-alat pemadam dari Belanda dan Jerman untuk mengatasi kebakaran di Batavia. Dan berbagai kebakaran yang ditangani oleh Brandweer akhirnya mendapat apresiasi dari rakyat berupa prasasti yang disimpan di museum ini. Organisasi Perkumpulan Masyarakat Betawi Batavia di bawah pimpinan Husni Tamrin mengucapkan terima kasih sehingga memberikan piagam ini pada ulang tahun Brandweer Batavia yang ke-10. Sehingga kalau kita mau lihat seperti apa mobil pada waktu itu, ya inilah dia. Mereka buat ukiran mobil yang tahun 20-an seperti ini gitu. Prasasti ini diberikan pada tahun 29 bertepatan dengan hari jadi Brandweer ke-10. Sementara itu, saat kedudukan tentara Jepang tahun 1942 hingga 1945, nama Brandweer diubah menjadi Shobotai atau Barisan Pencegah Kebakaran. Namun, saat Indonesia merdeka, pimpinan jawatan pemadam api dipegang oleh orang Indonesia bernama Paulus de Eng. Sayang, saat agresi militer Belanda pertama, ia ditangkap. Sehingga kekosongan pemimpinan terjadi selama 2 tahun dan kembali dipimpin oleh warga Belanda, Sersan Westrat. Saat kepemimpinannya inilah petugas mulai memakai seragam berwarna biru yang masih dipertahankan hingga kini. Di era tahun 70-an, Gubernur Jakarta Ali Sadikin mulai membeli peralatan pemadam kebakaran. Menurut Zulfikar, di masa Gubernur Ali, Jakarta mulai mendirikan pos-pos pemadam di setiap kecamatan. Inilah gambaran pemadaman api yang terjadi di awal abad 20. Pemadam tempo dulu hanya memiliki alat-alat sederhana seperti tangga yang berada di atas mobil, semprotan air, dan helm, serta seragam yang belum tahan api. Di rumahnya yang berada di kawasan Parung Panjang Bogor, Zulfikar yang kini berusia 66 tahun telah pensiun menjadi petugas pemadam sejak tahun 2009. Ia mengumpulkan satu persatu dokumen sejarah Brandweer atau pemadam kebakaran Batavia, seperti helm-helm pemadam kebakaran ini. Itu sekitar 20-30 tahun yang lalu mulai saya kumpulkan satu persatu gitu. Umpamanya helm ini.
sampai tahun 50-60-an masih dipakai oleh pemadam kebakaran. Waktu itu nomenklaturnya barisan pemadam kebakaran ini yang dipakai. Ini sekitar antara 1 sampai 2 kilo. Ini terbuat daripada besi bahannya. Ini bukan sekedar dekorasi tapi pelindung. Kalau ada benda yang jatuh dari atas langsung ke sini pecah, kemudian jatuh ke samping sehingga melindungi kepala si petugas itu. Sejumlah barang dan dokumen sejarah ini biasanya ia kumpulkan dari para pensiunan petugas pemadam kebakaran. Tak jarang, ia harus merogoh koceknya sendiri untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi saya punya inisiatif setiap pensiunan pemadam, itu saya datang ke rumahnya. Kalau boleh saya minta, saya beli atau saya pinjam gitu. Zulfikar berharap dokumentasi yang ia kumpulkan ini dapat dibukukan sebagai sarana menambah wawasan tentang pemadam kebakaran Batavia.